Perhatian bagi para penumpang pesawat TC8741, penerbangan Anda telah dialihkan. Waktu keberangkatan segera dikonfirmasi, harap bersabar. Apa-apaan ini ditunda? Sudah telat beberapa jam. Apa yang sebenarnya terjadi? Hampir semua pesawat di Bandara Riau telah dilarang terbang. Lihat, konvoi militer. Jenderal, Salam, Jenderal. Di mana obatnya? Berapa lama lagi? obat yang kau minta lagi dikawal divisi khusus pusat. Semua rute terkait telah diblokir. Dijamin bakal tiba dalam waktu setengah jam. Semua sumber daya medis telah dikerahkan di RS pusat. Bagus. Bagus sekali. Kita harus bawa obat itu ke rumah sakit. Iya, secepat mungkin. Pak Yoga, tenang saja. Anda sudah pertaruhkan segalanya demi Indonesia. Bukan aib bagi negara ataupun rakyat. Kamilah yang seharusnya malu. Sekarang, Indonesia bersedia kerahkan seluruh kekuatan menyelamatkan putrimu. Aku Cipto, sebagai Jenderal Militer Departemen Udara, bersumpah atas nama seorang prajurit. Karena kami sudah di sini, obat itu pasti sampai. Pengobatannya akan berjalan sempurna. Orang itu, Tulang punggung Indonesia, sosok yang menjaga perdamaian dunia dan melindungi keselamatan jutaan prajurit kita. Sayang putrinya. Mama, dingin. Mama, dingin. Ngantuk. jangan tidur. Sarah, lihat mama baik-baik. Jangan tidur, ya. Mama, jangan takut. Aku tidak bakal tidur. Aku tahu. Kalau aku tidur kali ini, aku tidak bakal lihat papa mama lagi. Tidak, tidak. Kau pasti lihat kami. Aku menggambar sebuah lukisan kalau aku pergi. Sarah yang ada di gambar ini bakal menemani papa mama selamanya. Sarah, kau ngomong apa? Sarah, kau bakal sembuh. Kau pasti sembuh. Mama. Aku rindu papa. Sarah, Sarah, Sarah! sayang, cepat. Dia tidak kuat lagi. Racun itu mulai menyerang jantungnya. Sarah, bertahan sebentar lagi. Papa sudah pulang. Papa akan bawa ke rumah sakit. Ayo, kita ke rumah sakit pusat. RS pusat. Ioana, Apa gunanya ke rumah sakit? Rumah sakit tidak bisa obati penyakitnya sama sekali. Sejak kau ninggalin rumah, dia udah 5 kali kambuh. Bukannya kau tahu apa artinya ini? Kalau dia tidak bisa bertahan kali ini, dia tidak bakal pernah melihatmu lagi. Kau tahu itu? Ioana, dengarkan aku. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Selama ini, kau berjanji padaku, kau sendiri yang bakal menyembuhkannya. Terus gimana sekarang? Mama, jangan nangis. Papa itu pahlawan. Ini salahku. Jangan salahkan papa. Jangan bertengkar. Sarah, maafkan papa sudah ngecewainmu. Ioana, dengarkan aku. Bertahun-tahun, aku tahu semua penderitaan yang sudah kau lalui demi keluarga. Demi dia dan bahkan juga demi aku. Orang yang harusnya minta maaf adalah aku. Tapi sekarang, dia akan baik-baik saja. Aku sudah temukan obat yang bisa selamatkan Sarah. Apa bisa dia diselamatkan? Benar. Tidak sia-sia bagiku.
mengikuti tentara ke seluruh pelosok Indonesia. Sekarang obatnya telah dikirim kemari. Divisi khusus pusat, sumber daya medis yang relevan juga sudah dikerahkan ke rumah sakit pusat. Bukan cuma kita yang harus menyelamatkannya malam ini, tapi seluruh kota, bahkan seluruh Indonesia. Semua orang sedang melakukan yang terbaik untuk dia. Kau percayalah, dia pasti akan baik-baik saja. Benarkah? Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus membawanya ke sana secepat mungkin. Cuma dengan menggunakan semua peralatan di rumah sakit pusat, aku bisa pastikan semuanya berhasil. Dan lagi pula, ini satu-satunya dan kesempatan terakhir malam ini. Kalau begitu aku... Kau tenanglah, siapkan mobilnya. Biar aku stabilkan kondisinya dulu. Baik. Baik. Sarah, putriku, kau pasti akan baik-baik saja. Ayo berangkat. Aku masih bisa mengendalikan kondisinya. Sekarang kita masih punya waktu. Jadi, jangan panik, jangan terburu-buru. Sial. Apa Sarah baik-baik saja? Dia tidak apa-apa. Kau bagaimana? Ada mobil yang lawan arah. Buka kaca mobilmu, payah sekali kau. Punya mata tidak sih? Saat mobilku datang, kenapa tidak minggir? Mika, turunkan perempuan itu. Sarah. Yona! Mau apa? Kalian nabrak mobilku, kenapa masih tanya mau apa? Tapi kau nyetir arah duluan. Terus kenapa kalau aku begitu? Meskipun lawan arah, bukannya kau harus ngalah? Meskipun aku lawan arah, apa kau harus nabrak mobilku? Berani sekali kau. Bisa ngomong pakai logika tidak? Aku nyetir di jalur yang benar. Kalau kau tidak lawan arah, aku tidak bakal nabrak mobilmu. Tapi kalau kau tadi ngalah, apa mobilku bakal riset begini? Apa salahnya aku dirakimu? Apa salahnya aku menamparmu? Saat aku membentakmu, kau harus dengerin. Saat aku menamparmu, kau harus terima. Mika, kasih dia pelajaran. Baik. Kau... Kalau kau menyentuhnya, kau akan kehilangan lenganmu. Ini dia. Syukurlah aku berhasil. Obatnya sudah kubawa sesuai janji. Terima kasih. Kita harusnya berterima kasih pada orang itu. Kalau bukan karena Pak Yoga, bagaimana mungkin dunia ini bisa sedamai sekarang? Pusat ibu kota sangat memperhatikan kondisi kritis putrinya. Mereka mau memastikan pengobatan Pak Yoga akan berhasil. Dan gadis itu akan sehat serta selamat dengan segala cara. Aku tahu, jangan biarkan mereka yang berjasa mati kedinginan. Kalau begitu aku serahkan denganmu, Jenderal. Dari bandara ke rumah sakit, kita ambil jalan yang sama dengan Pak Yoga. Kita berangkat sekarang. Kita bertemu Pak Yoga di jalan yang tepat. Prajurit, ikuti aku, bersiaplah. Demi Pak Yoga. Bersiaplah, demi Pak Yoga. Bergerak, bergerak. Yoga, gimana keadaan Sarah? Kau terluka. Aku tidak apa. Yoga, orang-orang ini tidak masuk akal. Tidak perlu ladeni mereka. Menyelamatkan Sarah lebih penting. Aku tahu. Berani sekali kalian melawanku. Kurasa kalian... Diamlah kau, Clara. Berani sekali menamparku. Memangnya tidak boleh kalau menamparmu? Kalimu besar juga. Cepat ke mobil sialanmu itu. Jalankan mobilnya. Beri kami jalan. Tidak akan kupermasalahkan. Apa yang terjadi malam ini? Kau tidak bakal mempermasalahkannya. Yona, kau ini benar-benar bodoh ya. Apa kau tahu siapa Clara ini sebenarnya? Siapa dia tidak ada urusan denganku. Aku bilang untuk yang terakhir kalinya. Cepat minggir sekarang. Kau tidak akan sanggup bayar waktuku yang terbuang. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau nabrak mobilku.
Kau menampar mukaku dan kau masih mau aku ngasih jalan buat kau. Kasih tahu tidak bakal sanggup membayarnya. Memangnya kau ini siapa, hah? Kasih tahu ya, bukan cuma aku tidak bakal biarin kau pergi malam ini, tapi aku juga bakal mastiin kalian berdua tidak bakal bisa tinggal lagi di kota ini. Jenderal Cipto sudah sampai. Kita harus sambut dengan rasa hormat yang besar. Iya. Ayah, kenapa manggil aku ke bandara larut begini? Dan buat apa barisan pasukan ini? Bukan cuma ini, Bandara Riau dan rute terkait telah diambil alih oleh militer dan diblokir sepenuhnya. Apa terjadi sesuatu yang besar? Apa kau tahu, Jenderal Cipto? Pimpinan tertinggi para jenderal komandan garis depan utara ada kemenangan besar di pertempuran. Tentu saja aku tahu dia. Ada kemenangan besar di garis depan dan harusnya dilakukan pawai kemenangan. Datang ke ibu kota merayakannya. Tapi tiba-tiba datang ke sini. Terlebih lagi, kabarnya utusan khusus dari ibu kota juga ada di sini. Banyak sumber daya yang sedang dikerahkan secara rahasia ke sini. Apa? Kenapa? Kalau beritanya benar, aku rasa itu semua karena sosok dewa pengobatan yang terkenal itu. Kalau kita bertemu dengan dia di sini dan dapat simpatinya, kesuksesan akan ada dalam genggaman kita. Dan ini juga kesempatan bagimu, Clara. Aku? Kau harus mencoba yang terbaik untuk mendekatinya meskipun kau tidak jadi orang kepercayaannya. Kalau kau bisa menarik hatinya, kau akan berada di jalur menuju puncak kesuksesan. Kau tidak mau habiskan hidupmu cuma dengan Mika saja, kan? Aku tahu, Ayah. Aku cuma main-main saja sama Mika. Kalau soal pria yang Ayah maksud itu, sehebat apapun dia tetaplah seorang pria. Soal laki-laki, aku punya 1000 cara memikat mereka. Tuan Logan, sebuah mobil baru saja meninggalkan area blokade. Mungkin 2 toko besar itu sudah pergi. Sepertinya kita tidak bisa bertemu mereka Terus kali. apa yang harus kita lakuin? Tidak apa-apa. Selanjutnya kita adakan perjamuan penyambutan. Kita undang mereka. Kembalilah dan siap-siap. Kalau ada masalah sementara ini, gunakan kekuatan kita untuk menyelesaikan. Kita tidak boleh buat masalah apapun selama masa kritis ini. Di kota ini, siapa yang berani memancing amarahku? Aku bersiap-siap dulu. Kota ini sedang jadi pusat perhatian. Aku tidak tahu apa alasannya, tapi kali ini keluarga Logan kami harus manfaatkan kesempatan ini dan tidak boleh lakukan kesalahan sekecil apapun. Apa mau kalian? Apa? Mulai takut sekarang. Udah telat. Malam ini, kalian berdua tidak bakal berakhir bahagia. Apa yang kau lakukan? Mau menyetir atau tidak? Apa kau tidak lihat yang di belakangmu? Ini apa-apaan? Kenapa malah berhenti di sini? Kau tidak tahu cara nyetir ya? Aku tahu. Aku nyetir dengan benar. Bawa putri kami ke rumah sakit. Mereka lah yang nyetir lawan arah. Gimana caramu dapat SIM? Kenapa kau belok di persimpangan ini? Ayo sudahlah, minggir saja cepat. Putrinya harus ke rumah sakit. Kau jangan halangi jalannya. Siapa yang mengizinkanmu menggonggong di sini? Aku benar-benar akan... Sini, buka mata sialanmu itu dan lihat milik siapa plat nomor ini. Sudah lihat jelas belum? Kenal mobil ini? Kau kenapa? Apapun plat nomornya, kau tidak boleh... Diam kau! Itu mobil keluarga Logan. Keluarga Logan? Keluarga Logan dari 4 keluarga? Di kota ini, aku selalu nyetir dengan cara begini. Ada masalah? Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada. Bahkan kalau aku tadi lawan arah, bukannya kau yang harusnya hindari mobilku? Apa kau harus menabraknya? Tidak, tentu saja tidak. boleh. Tidak. Pasti tidak. Jadi bukannya aku tidak mau ngasih jalan, tapi mereka saja yang tidak tahu sopan santun. Beraninya nabrak mobil keluarga Logan. Bung, cepat minta maaf saja. Yoga, Sarah tidak punya waktu lagi. Iya, aku tahu. Kami menabrak mobilmu malam ini. Ini kesalahan kami. Aku minta maaf. Maafkan kami. Apa sekarang kau bisa menyingkir dari jalan? Minggir? Enak saja. Kau mau bawa putrimu ke rumah sakit. Aku tetap tidak akan kasih jalan. Cepat. Lebih cepat lagi. Kita sudah di jalan utama Riau. Kita harus bertemu dengan Pak Yoga. Secepat mungkin. Baik. Aduh, gawat Jenderal. Kabar buruk. Sekarang jalan utama macet total. Peringatan merah di mana-mana. Alasannya belum diketahui. Berhenti.
Jalan Utama Riau, rute tercepat menuju rumah sakit. Putri Pak Yoga sedang sekarat. Entah itu macet atau harus memutar. Bagi mereka, telat 1 menit saja bisa berakibat fatal dan tak tertahankan. Luna, kau berangkat sekarang. Pimpin 3 pasukan tentara utara. Bersihkan jalan utama. Singkirkan semua rintangan. Pak Yoga. Siap. Tiga pasukan tentara utara ikut aku. Bersihkan jalan utama Riau. Kau, Apa yang kau lakuin? Hei Bung, jangan gegabah. Dia nona besar dari keluarga Logan. Kau tidak akan sanggup berurusan dengannya. Apa kau marah? Gimana dengan ini? Sebenarnya aku ini bukan orang yang tidak masuk akal. Tapi kalau mau minta maaf, kau harus minta maaf cara yang benar. Memangnya apa lagi yang kau inginkan? Berlututlah. Di hadapanku. Kau? Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Apa aku keterlaluan cuma karena nyuruh pria ini berlutut? Oh, tidak sama sekali. Apa aku keterlaluan? Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kau dengar itu? Aku cuma mau menyelesaikan masalah ini secepat mungkin agar semua tidak terjebak di sini. Jadi kau juga bisa ke rumah sakit secepat mungkin, kan? Tapi kau pikir aku keterlaluan? Sepertinya memang tidak mau menyelesaikan ini ya. Jadi kau mau semua terjebak dalam kemacetan ini, kau bahkan tidak peduli putrimu yang sakit, kan? Sudah Bung, mengalah sajalah. Iya, dia benar. Lagi pula kau memang nabrak mobilnya kan? Berlutut dan minta maaf. Itu wajar kau lakukan. Brengsek kalian semua. Cepat minta maaf. Macet semua ini. Berlutut? Berlutut. Ayo berlututlah. Berlutut. Ayo cepat berlutut. 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 Sekarang. Ayo cepat. Berlutut. Berlutut sekarang. Berlutut. 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 Berlutut cepat. Ayo berlutut. Berlutut. Bukannya kalian tahu siapa dia sebenarnya? Jelas-jelas mereka yang salah jalur. Kami tidak lakuin kesalahan apapun. Kenapa kalian nyuruh kami minta maaf? Kenapa kalian memaksanya berlutut? Kalian tidak salah. Menyinggung nona keluarga Logan. Kesalahan besar. Kenapa kau tidak perhatikan arah jalan mereka? Kenapa harus menabraknya? Kaulah yang memicu masalah, tapi tidak diselesaikan. Kami jadi terjebak di sini. Kau tidak merasa bersalah? Bung, ayo cepatlah. Jangan buat dirimu dikutuk semua orang. Berhenti. Apa kalian benar-benar tahu seberapa besar pengabdiannya untuk negara ini? Agar kalian semua bisa berdiri di sini, nikmati kedamaian dan hidup kalian yang sekarang. Siapa kalian sampai berani berdiri di sini dan memaksanya berlutut? Hah, benar-benar tidak disangka dia orang yang punya jabatan. Prajurit? Apa kau seorang prajurit? Terus kenapa? Memangnya prajurit tidak boleh berlutut? Asal kau tahu ya, kehormatan bagimu bisa berlutut di hadapanku. Udah harusnya seorang prajurit lakuin yang terbaik untukku. Kau benar-benar keterlaluan. Kenapa tidak berlutut sekarang? Tidak mau ke rumah sakit? Aku akan berlutut. Lalu berikan kami jalan. Yoga. Berlutut. Yoga, kau pahlawan. Jangan berlutut. Waktu Sarah sudah hampir habis. Berlutut. Cepat berlutut. Ayo cepatlah. Nah begitu, harusnya kau lakuin itu dari tadi. Tadi kau menamparku, kan? Menghalangiku? Kalau kau menghalangiku lagi, kalian tidak bakal sampai ke rumah sakit. Sekarang, apa kau sudah puas? Mika, ambil anggur merah di mobil. Jangan! 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 Yoga! Asal kalian tahu, malam ini
Tidak ada yang bisa pergi. Sekarang, bersujudlah 3 kali di atas cairan ini. Jangan! Cukup! Berhenti menindas kami! Apa? Apa kau juga mau mencoba berlutut? Jangan berani coba-coba menyakiti Yona lagi. Aku tidak akan lepaskan kalian. Apa kau lagi mengancamku? Sepertinya kau tidak mau bersujud ya? Oke, aku mau ngasih kalian sedikit tantangan. Mika! Sarah! Apa ini mobilmu? Iya, memangnya kenapa? Ah, beraninya menamparku! Kau tidak tahu apa yang kau perbuat. Apa kau tahu mobilmu buat jalan utama macet total dan hampir ngacauin urusan penting bos besar? Apa kau tahu siapa aku? Clara, dia memakai medali 7 bintang yang cuma diberikan jabatannya di bawah Jenderal Tentara Utara. Kenapa pejabat setinggi itu ada di sini? Singkirkan semua rintangan yang ada. Sarah, Papa, Sarah, Baguslah. Pak Yoga, saat ini Sarah sekarat. Cepat, bawa kami ke rumah sakit pusat. berangkat sekarang. Antar Pak Yoga ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu sama bos besar itu karena kesalahanmu dan tingkah lakumu, bakal membusuk di neraka selamanya. Clara, kita... Mereka tadi bilang mau ke RS Pusat kan? Apa kau mau? Dekan RS Pusat pamanku sendiri. Siapin mobilnya. Aduh Clara, pria itu sepertinya kenal sama Dewi Perang Bintang 7. Apa kau tidak khawatir akan dapat masalah? Mana mungkin? Apa kau tidak dengar wanita itu bilang? Dia lagi bersihkan jalan buat Dewa Pengobatan. Siapa itu Dewa Pengobatan? Dia orang yang punya hak minum dan bercengkerama sama jenderal. Benar, aku tidak yakin pria itu punya hubungan apapun dengan bos besar semacam itu. Dan kalau pria itu benar-benar Dewa Pengobatan, kenapa putrinya harus dibawa ke rumah sakit saat dia sakit parah? Hah? Aku mau lihat apa gadis itu bisa bertahan hidup atau tidak. Halo, Paman Cakra, ada yang menindasku. Jenderal Cipto akan bawa obatnya ke rumah sakit segera. Masih belum terlambat. Baguslah, tapi lukamu? Tidak apa-apa. Aku akan stabilkan racun dinginnya dulu. Kau pergi dengan putriku dulu. Aku akan siap-siap. Segera menyusul. Baik, cepatlah, ayo. Hari ini tidak bakal ada orang yang bisa nyelamatin gadis itu. Sarah, papamu bakal segera sampai di sini ngobatimu. Setelah obatnya sampai, kau tidak perlu lagi pakai jaket tebal di musim panas. Kau juga bisa pakai rok yang cantik ke taman bermain, dan ke sekolah. Ini semua salahku. Aku tidak menjagamu. Mama jangan nangis, aku baik-baik saja. Sarah, selamat datang. Bagus, tunggu aku, biar aku cari ayahmu. Yoga, cepat, Sarah, dia. Drama ini bikin aku pengen nangis, karena kau ibu dan anak baik. Apa? Apa kau kaget lihat aku? Kok bisa sih kalian? Aku belum lihat akhir dari gadis ini. Aku tidak mau pergi. Mika, periksa dia sudah mati atau belum. Baiklah. Jangan dekat-dekat. Awas. Apa pikirmu karena seseorang bantu kau sekali kau punya hak berteriak di hadapanku? Pak, ini keperluan yang kau minta.
Kau harus menunggu. Kami menerima pesan kalau Dokter Suci di Indonesia datang ke rumah sakit hari ini. Kau punya kesempatan untuk minta tolong. Terima kasih. Akan aku kembalikan kalau sudah selesai. Baik-baik, cepatlah. Rumah sakit tidak tanggung jawab untuk kecelakaan apapun. Baiklah, tidak akan ada yang terjadi. Ngomong-ngomong, sepertinya kerabatmu masuk bangsal. Ingat jangan sampai mereka bikin onar. Kerabat? Iya, pria dan wanita, sangat mudah, berpakaian mewah. Orangmu membuatku malu. Akan kubuat kau menyesal hari ini. Mika, cepatlah buang gadis itu. Tidak, jangan sakiti putriku. Awas kau. Lepaskan dia. Aku memperingatkanmu. Kalian berdua, jangan sakiti putriku. Pergi kalian. Ayo, cepat. Tusuk di sini, tusuk. Beraninya kau menusukku? Brengsek. Tidak kusangka kalau wajah melasmu agak imut. Mika, kenapa kau memperlakukannya begini? Clara, apa maksudmu? Orangnya membuatku malu. Jadi aku harus balas dendam. Mika, lucuti dia. Clara, bagaimana kalau kita rekam dia, terus mengunggahnya online? Dasar brengsek! Brengsek? Akan kulihat apakah masih bisa mengumpat. Lepas! Nanti kau tidak akan mau Mika pergi. Ngomong-ngomong, bisakah priamu memuaskanmu tiap malam? Hah? Mungkin tidak. Jangan sentuh aku! Mika, lucuti bajunya sekarang. Ayolah. Tidak, lepaskan aku, jangan sentuh aku. Ayo. Dasar jahat, lepaskan mamaku. Jalang, beraninya kau memukulku. Orang jahat, pergilah. Papaku tidak akan melepaskan kalian berdua. Papamu? Gimana papamu? Kenapa dia tidak di sini? Kau jelek, kau benar-benar tidak pantas untuk mama dan papa. Mika, suruh bocah itu diam. Sial. Jangan! Minggir kau. Kau berani melempariku? Dasar jalang. Kau cari mati. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Berhenti. Tanganku. Pecundang, bahkan tidak bisa lakukan hal gampang. Tunggu. Orang ini menembakkan sesuatu. Kalian semua harus mati. Kita harus mati? Apa kau tahu ini di mana? Pikirmu ini jalanan? Pikirmu Luna akan menyelamatkanmu? Benar, seseorang akan mati hari ini. Tapi itu bukan kami. Kau keterlaluan. Sarah. Yoga, kondisinya memburuk. Cepat rawat dia. Minggir kau. Awas kau, atau kau akan kubunuh. Keluar. Racun sudah kena jantungnya. Yoga, tolong selamatkan Sarah. Istirahatlah, aku di sini. Bahkan raja mereka tidak bisa membunuhnya. Seseorang masuk ke bangsal putriku. Usir mereka sekarang. Saat kondisi putriku stabil, maka kalian akan mati. Keluar! Berhenti! Kalian pergi sekarang. Siapa yang suruh ke sini? Apa maksudmu? Aku bilang, keluar dari rumah sakit ini dengan putrimu sekarang juga. Pak Lukman, rumah sakit kita setidaknya terbesar di kota. Kenapa bisa orang rendahan berani menyuruh? Benar, 2 orang rendahan ini hampir saja melukai Clara. Cepat usir mereka, supaya Clara punya tempat untuk istirahat. Kau dengar itu? Pergilah. Yoga, biarkan, selamatkan Sarah dulu.
Dengar, ini bangsal bisnis terbaik di rumah sakit kami. Siapapun yang berhak memakai harus kaya atau berdampak. Kalian bukan apa-apa. Aku bisa bayar 10 kali lipat untuk bangsal biasa ini. Pak Lukman, kasih tahu dia, apa masih ada bangsal yang tersisa? Itu Pak Lukman, kau ini sudah bekerja lebih dari 1 dekade. Entah kau dapat promosi atau tidak, itu berdasarkan ucapanmu antara pamanku dan aku. kalian dengar, tidak ada bangsal kosong. Kenapa kau sangat sopan? Dengar baik-baik. Di rumah sakit ini, lebih baik aku kasih bangsalnya ke binatang daripada kalian. Katakan di mana dekannya. Aku mau ketemu dia. Kau? Apa kau layak ketemu pamanku? Cakra dari RS Pusat, Hugo dari keluarga Logan. Kami memberikan salam. Apa? Bukannya kita ke RS Pusat, Cakra? Coba kau jelaskan. Jenderal, Anda bepergian jauh ke Riau. Jadi kupikir kau perlu istirahat. Jadi aku inisiatif menyiapkan hotel. Ini semua untuk Anda. Benar, Jenderal Cipto. Ini adalah hotel terbaik di Riau. Di sini penuh dengan makanan yang enak. Jenderal, ada apa ini? Kenapa kau putuskan sendiri? Bukannya kau tahu apa yang diupayakan oleh seluruh negara malam ini? Kalau menghambat kepentingan penting, maka kalian akan aku buat mati. Luna, aku suruh departemen terus lintas untuk terus memberikan lampu hijau. Kau harus kirim teratai salju ke RS Pusat secepatnya. Awas kalian. Kita ke rumah sakit. Gawat. Sebaiknya pergilah ke rumah sakit untuk menyuruh semua orang menyambut Jenderal Cipto dan Dokter Suci. Tenang saja. Akan kupastikan tidak ada masalah. Pamanku disukai Jenderal dan Dokter Suci dari Indonesia. Lalu kau apa? Satu-satunya dokter suci dari Indonesia akan segera sampai di RS Pusat. Dan nanti dekan yang ada atau mungkin satu-satunya murid dokter suci. Sementara siapa kau meminta dekan bertemu denganmu? Siapa kau sebenarnya? Aku tidak peduli siapa dekanmu. Kita sudah bayar. Bayar katamu? Apa aku dapat uang darimu? Siapa yang bisa buktikan kalau kau dapat? Ini notanya. Bisa pergi sekarang? Ini benar-benar nota. Aku tidak lihat apa-apa. Bu Clara, Pak Mika, apa kalian lihat itu? Memangnya nota apa? Ada di mana? Hah? Aku sudah buat kondisinya lebih baik. Waktu Cipto memberikan obat, itu belum terlambat. Kalian ini benar-benar sialan. Dengar ya, ada orang penting datang ke rumah sakit. Kalian binatang sialan, cepat pergi. Tidak perlu buang waktu dengan orang rendahan ini. Kalau aku kasih tahu nama dokternya, mungkin dia akan ketakutan. Kenapa kau berpikir kalau aku orang rendahan? Kenapa yakin sekali kalau aku bukanlah dokter suci? Katamu, kau dokter suci dari Indonesia? Astaga, apa kau bisa berhenti bersandiwara? Orang penting macam apa dokter suci? Kalau kau ini dokter, rawatlah putrimu di rumah. Kenapa di rumah sakit? Tidak punya kaca ya untuk ngaca? Untuk batas tertentu, dokter suci dari Indonesia itu memang sebanding dengan jenderal. Jangan sanjung dirimu itu. Kau salah. Cipto sama sekali tidak layak bersaing denganku. Pasti kau ini sudah tidak mau hidup. Kau berani bicara buruk tentangnya. Kalian berdua menggunakan kekuasaan untuk merundung orang lain tanpa aturan.
Kalian harus mati. Dan kau sebagai dokter tidak punya rasa kemanusiaan. Setelah hari ini kau harus lepas jas putihmu itu. Tinggalkan pekerjaan ini. Apa aku salah dengar? Hah? Apakah dia mau menghukum kami? Hah? Haruskah aku takut? Beraninya kau mengancamku? Memangnya kau ini siapa? Dasar kau badut. Karena kau suka bersandiwara, biar ku kasih tahu kalau ayahku mengundang jenderal ke Hotel Awan dan pamanku mungkin sudah bicara sama Dokter Suci. Kedepannya aku akan jadi asisten Dokter Suci. Mungkin aku akan menikahinya. Dokter Suci punya pencapaian yang besar. Bahkan kalau aku membunuh kalian semua hari ini, siapa yang akan mempersulit hal untukku, calon istri Dokter Suci? Istri katamu, kau itu tidak pantas. Kau pura-pura jadi Dokter Suci dan kau juga tidak hormat ke jenderal. Hari ini kau harus mati. Di mana penjaga rumah sakit? Bawa orang ini dan hukum dia. Bu Clara, bukannya barusan kau menyuruh untuk berikan mereka pelajaran dan mengusir mereka? Jenderal di Riau. Karena dia tidak menghormati jenderal, kalau kita tangkap dia pasti bisa minta imbalan. Pikirkan soal itu. Kalau dekan menjadi murid dari Dokter Suci, bukannya posisi sebagai dekan jadi kosong. Halo, ada beberapa orang bikin ribut di rumah sakit, menyakiti orang lain dan menyinggung jenderal. Hukum mereka, segera. Kadang kekuatan bisa dengan mudah membuat kalian, para bawahan, mati. Kenapa? Takut sekarang? Mana tatapan liarmu yang tadi? Hah? Aku minta kau bersujud dan minta maaf. Mungkin aku akan mengampuni kesalahanmu. Sini. Berlututlah jilat sepatuku dengan lidahmu itu. Apa kau yang merendahkan istriku? Memangnya kenapa? Kau tidak punya moral. Kau yang pantas mati. Cepat. Kunci pintunya. Tangkap mereka! Aku tidak percaya kau berani membunuh di depan umum. Apa kau tahu ada berapa orang mati di rumah sakit setiap tahunnya? Kami ada di seluruh rumah sakit. Kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Kau sudah keterlaluan. Aku tahu seberapa marah dan tidak berdayanya kau. Tapi aku tetap wanita yang baik. Akan kukubur keluargamu di tempat yang baik. Tangkap mereka! Lepaskan aku! Yona, mati kau. Yoga! Kalau tidak mau istrimu terluka, jangan melawan. Kau ini berani memukulku kan? Dasar penyamar brengsek. Jangan! Kau pasti mati di tanganku. Kurang ajar. Berhenti! Kau masih bisa khawatirkan orang lain ya? Kalau aku jadi Lepaskan kau, Yohana. akan kuurus diriku sendiri. Lepas. Yohana. Tidak! Yoga! Orang yang tidak berkepentingan pergi sekarang. Sejak kapan rumah sakit jadi tempat pribadi? Kau tidak harus tahu. Cepat pergi. Kalau tidak mau mati. Beraninya kau. Tidak ada yang berani bilang itu ke aku. Apa sesuatu terjadi pada Dokter Suci? Ya. Yoga! Kau sudah sangat keterlaluan. Clara, dia bilang kita keterlaluan. Di lingkungan ada kasta. Orang miskin sepertimu yang susah dari dulu di lingkungan sosial harus merangkak seperti ini. Seperti barusan, aku mau keluargamu mati. Siapa yang bisa menghentikanku? Ya, kau pasti dapat karma. Aku tidak yakin soal itu. Tapi sekarang, aku yakin kau akan bayar yang sudah kau lakukan. Kau tidak akan selamat. Kau mau apa? Jangan sakiti putriku. Jangan sakiti Sarah. Pukul saja aku. Bunuh aku kalau mau. Kenapa jarumnya dimasukkan lagi?
Kalau sekarang ku cabut, apa yang akan terjadi? Hah? Tidak! Tidak! Kalau kau tarik jarumnya, kau akan mati. Matilah kau. Kau ini siapa? Beraninya mengganggu rencana Bu Clara. Jangan bawa aku kalau mau mati. Kau tahu siapa dia? Siapa? Dia itu adalah Dewi Perang yang memimpin 3 pasukan. Hidupmu sisa berapa? Beraninya main-main dengan Dewi. Pergi. Yoga. Dewi. 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 Kenapa kali ini kau kesini? Aku Luna. Salam Dokter Suci. Teratai Gunung Salju ada di sini. Apa? Dokter Suci? Dokter Suci? Ini... Astaga. Baru saja aku suruh Dokter Suci pergi. Kali ini... Tidak mungkin, bagaimana bisa di Dokter Suci? Kalian semua pantas mati. Dewi, maafkan aku, maafkan Kau aku. tidak layak dapat maaf. Dokter, aku tidak mengenalimu, aku tidak tahu identitasmu. Aku tidak akan berani lakukan ini, bahkan kalau berani. Maaf. Ampuni aku. Kalau aku mengampunimu, maka orang lain akan menderita. Kenapa kau masih bersandiwara? Dokter Suci, Dewi Perang. Cuy, Clara, apa yang kau lakukan? Cepat berlutut, dia itu. siapa? Dokter Suci, Dewi Perang. Aduh, kau ini... Dengar ya, Ah, kalian sudah tertipu sama mereka. apa? Mereka menipu kita. Cepatlah berdiri. Tapi dia... Dasar kau ini tolol. Ayahku ngirim pesan barusan. Kepala 4 keluarga dan pamanku mengundang jenderal ke Hotel Awan. Meskipun aku tidak tahu gimana caranya, aku tahu kalau Dewi Perang itu harus selalu ada di sisi jenderal. Belum lagi, tentara utara sudah baris dalam jumlah besar di Hotel Awan. Apa penyelamat tentara utara Dokter Suci dari Indonesia ada di sini? Apa kau Dokter Suci? Apa-apaan ini? Kita telah ditipu oleh 2 penyamar. Ini semua karena kau bodoh. Kau membuatku malu saja. Clara, aku... Diam. Dasar pecundang, kalian suka berpura-pura jadi orang penting ya? Kau yang harusnya diam. Apa pikirmu kau benar-benar Dewi Perang? Beraninya kau membetakku? Apa ayahmu, Hugo, berani ngomong gini di depanku? Tidak. Yona, biar Luna yang mengurus. Bawa teratai salju dan tunggu aku di sana. Aku akan ke sana. Oke. Cepat bunuh mereka. Orang jahat tidak seharusnya hidup. Benar. Kembalikan kotak itu padaku. Kembalikan kotaknya. Yoga. Kau, Pak Bagus, Simon, kau dasar brengsek. Kau jelas tahu orang penting akan datang ke rumah sakit. Beraninya kau membuat ribut. Paman, akhirnya kau di sini. Mereka merundungku. Apa? Hari ini aku tidak enak badan. Jadi aku datang ke rumah sakit untuk periksa. Cuma karena aku mau istirahat di bangsal, mereka memukulku. Lihat tanganku. Siapa yang berani melakukannya? Beraninya kau memukul keponakanku di rumah sakitku. Aku tidak mau berdebat denganmu. Kembalikan kopernya. Aku sedang bicara denganmu. Beraninya kau membantah. Kau! Kembalikan kopernya padaku, baru nanti kita bicara sesuai keinginanmu. Aku mau lihat apa yang ada di dalamnya. Kalau kau berani menyentuh yang di dalamnya, kau akan mati. Kau selalu bilang kita semua akan mati. Terus kenapa aku masih hidup? Biar ku bunuh mereka. Teratai salju sangat berharga.
Cuma ada satu di dunia, tidak boleh ada kecelakaan. Tenanglah, pasti akan aku dapatkan kembali. Paman, dia sudah mempermalukanku berkali-kali. Apa bisa ku lawan balik? Clara, cepatlah. Orang penting akan segera datang ke rumah sakit. Aku tidak mau tinggalkan kesan buruk pada mereka. Kalau gitu ku ucapkan selamat karena sudah jadi guru dokter suci. Tetap rendah hati. Apa benda di dalam sini sangat penting untukmu? Kau mau ini? Berlututlah dan akan kupertimbangkan. Kau tahu siapa dia? Beraninya kau menyuruhnya berlutut. Yoga, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku menghilangkan satu-satunya benda yang bisa menyelamatkan Sarah. Sudah aku bilang, aku akan menjaga Sarah. Kau tenanglah, percaya padaku. Apa sudah kau pikirkan, berlutut atau tidak? Aku harap kau menepati janjimu. Kalau tidak, kalian semua akan mati karenamu. Kau tidak boleh berlutut. Apa yang kau lakukan, biar ku lakukan. Aku tidak menyangka kau ini punya banyak penggemar ya. Oke, karena kau mau berdiri untuknya, lakukan dengan baik. Beraninya kau. Aku wanita pemalu. Kalau kau menakutiku, akan kujatuhkan ini. Sekarang juga, kembalikan kepadaku. Clara, aku harus mengurus sesuatu. Selama kau senang, silakan saja patahkan kaki mereka. Oh iya, buang mereka jauh-jauh. Ayo pergi. Aku belum puas. Aku mau lihat isi dari tas koper ini. Ku peringatkan kau jangan buat masalah. Sepertinya Luna di sini. Jenderal, sepertinya ada yang salah di rumah sakit. Apa? Di depan kita temukan beberapa orang dari keluarga Logan dan Srega. Cepat pergi denganku. Orang bebal macam apa mereka itu? Turunkan, cepat turunkan. Kenapa benda itu tidak asing ya? Sepertinya aku pernah lihat. Teratanya sangat cantik dan keren. Oh, aku sangat menyukainya. Aku mohon, kembalikan teratai saljunya padaku. Akan kulakukan apapun yang kau mau. Tidak masalah kalau mau ambil hidupku. Teratai salju? Sepertinya ini harta sungguhan. Karena ini harta karun, tidak bisa kukembalikan. Benda ini tidak berguna untukmu selama kau kembalikan kepadaku. Aku tidak akan mengejar apa yang terjadi hari ini. Kau ini apa? Aku takut. Keluarga Logan bisa menghancurkanmu dengan mudahnya sesuai yang diharapkan. Lupakan, aku harus bertemu orang penting hari ini. Aku tidak mau buang waktuku untuk pencundang sepertimu. Dengan itu, akan aku nikmati lihat benda ini hancur di depanku. Karena kalian sangat mengagumi ini, biarkan aku... Tidak! Oh, tidak! Yoga, bunuh mereka semua. Apa yang kau lakukan? Kau tahu apa yang kau lakukan? Paman, kenapa kau memukulku? Aku cuma menginjak benda. Kau bilang itu cuma benda? Sial. Aku ingat aku dulu pernah melihat di TV kalau Dokter Suci akan berikan hadiah demi teratai gunung salju. Gambarnya sama seperti ini. Ini teratai gunung salju. Kalau gitu, mereka berdua. Mungkin saja Dokter Suci dan Dewi perang. Dokter dan Dewi, aku tidak tahu kau sampai di rumah sakit. Aku tidak tahu, sungguh tidak tahu. Kalau begitu tidak perlu tahu lagi. Sekarang semuanya harus mati. Paman. Jangan memanggilku. Kau membunuhku. Paman Cakra, sekarang sudah sampai sini. Kita harus hancurkan sesuatu yang kejam.
Clara, kau ini... Kau mau aku membunuh Dewi Perang dan Dokter Suci? Tigor di level master. Dia bisa menahan Dewi Perang. Untuk Dokter Suci, kita punya banyak orang, jadi akan mudah membunuhnya. Selama mereka semua mati, bahkan kalau jenderal tahu itu tergantung cara kita menutupinya. Tunggu dulu Clara, apa yang kau lakukan? Paman, apa kau mau mereka menghina keluarga? Iya. Dokter, aku minta maaf. Kedepannya, aku berikan banyak persembahan untuk mahkamu, ya. Kenapa aku sangat percaya diri? Sampai berpikir bisa membunuh. Ahli bela diri di keluarga Logan dan Siregar sudah menyiapkan jebakan. Hari ini, akhir hidup kalian semua. Kalian! Orang-orangku, kemana kalian semua? Kemana Cepat ini? ke sini! Dasar pengecut! Kau sedang mencariku? Jenderal. Ada apa ini? Maaf aku telat, Dokter Yoga. Aku siap membantu. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa selamatkan anakku? Tidak bisa selamatkan orang lain? Bunuh mereka semua! Laksanakan. Kalian harus mati. Oh, Jenderal, ini salah paham, ini salah paham, ini salah paham, Jenderal. Salah paham? Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Tidak, kau tidak boleh bunuh aku. Mana mungkin orang ini Dokter Suci Indonesia itu? Apa kau tahu? Orang yang kau bicarakan itu, orang yang jaga perbatasan utara selama 3 tahun. Apa kau tahu kalau dia tidak ada? Pasukan utara pasti sudah hancur. Begitu juga negara kita. Kau harus mati. Jenderal, tolong ampuni dia. Masih ada cara. Apa maksudmu? Aku tahu di mana teratai gunung salju. Kalau kau berani berbohong, aku akan... tidak, aku mana mungkin berani bohong, Dokter Suci. Yoga, biarin mereka ngomong dulu. Baiklah Hugo, beritahu semua yang kau tahu tentang teratai gunung salju. Katakan sedetail mungkin. Aku ingat belum lama ada orang tunjukkan teratai gunung salju. Apa kau yakin? Kau yakin itu teratai salju yang langka dan berharga? Oh ya, itu benar. Aku hampir lupa. Kalau teratai gunung salju selalu tumbuh kembar yang aku temui waktu itu. Cuma baru 1. Bagus Yoga, Sarah bisa sembuh. Siapa dia? Dia dokter nasional di Riau, Pak Damian Juan. Aku bisa pastikan ini info yang benar. Kalau aku bohong, aku siap disambar petir hari ini juga dan mati tanpa dikubur. Dokter Suci, karena sudah diberikan info ini, apa Anda bisa mengampuniku dan juga anakku? Jenderal, masalah ini aku serahkan kepadamu. Kematian bisa diampuni, tapi kejahatannya tidak. Properti keluarga Logan akan disita. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Ayo, cepat berterima kasih pada Jenderal. Semua yang terlibat hari ini propertinya disita. Diasingkan di utara. Bawa mereka. Dokter Suci, apa aku perlu bantu cari teratai gunung salju? Jangan. Damian Juan itu, ayahnya Yohan, ayah mertuaku. Itu bagus, anakku pasti selamat. Tapi apa ada masalah? 7 tahun yang lalu, Yohana mau menikahiku, tapi ayahnya tidak setuju. Untuk menikahiku, Yohana meninggalkan keluarga Juan. Lalu ayahnya putus hubungan dengan Yohana. Jadi untuk minta teratai gunung salju ini pasti susah. Kenapa bisa begini? Apalagi 7 tahun yang lalu, aku bukanlah siapa-siapa. Ayah. Ayah tanya, kau masih tetap mau dengan orang miskin ini kan? Ayah, Yoga sama aku benar-benar saling cinta. Paman, aku janji akan buat Yohana bahagia. Kau, anak magang di sekolah kedokteran, yang gajinya cuma 50.000 sebulan. Mana layak jadi suami anakku? Adikku, ayah kita satu dari 99 dokter nasional di Indonesia. Menantunya tidak boleh cuma orang biasa. Benar, orang seperti dia tidak layak untuk masuk keluarga Juan. Ayah, maafin aku. Di hidup ini, aku
tidak mau nikah selain sama dia. Mulai sekarang, kau bukan anakku lagi. Keluar! Mungkin dia bilang begitu karena marah. Mungkin bisa minta kakek iparmu bicarakan lagi. Lagi pula, Sarah itu kan cucunya. Yoga, besok ulang tahun ayah ke-60. Aku mau pulang buat ketemu dia. Kalau begitu aku ikut. Teratai rusak ini bisa perpanjang hidup Sarah 1 hari. Obatin Sarah dulu. Jadi jangan khawatir tentang ayah. Walau tidak pulang bertahun-tahun, aku selalu transfer uang ke Ezra setiap libur nasional dan ulang tahun buat kasih kado. Aku kebetulan punya pencuci sikat kerajaan. Itu dari presiden. Bisa jadi kado ulang tahun. Nah, penjaga. Nyonya, biar aku bantu bawain ke dalam. Jangan, ayahku tidak suka berurusan dengan orang militer. Biar ku bawa sendiri. Apa ini terlalu lusuh buat ngebungkus? Tidak apa, terima kasih. Pak Damian, semoga banyak berkat dan panjang umur seperti Gunung Selatan. Pak Surya, terima kasih. Aku senang kau datang, tidak perlu bawa hadiah. Siapa tahu aku butuh bantuan ke depannya. Iya. Pak Damian. Halo Miller, kau pasti habis minum tadi ya? Aku punya anggur enak di dalam. Iya. Ayah, hari ini ulang tahunmu ke-60. Aku... Siapa yang beritahu dia? Aku merayakan di sini. Sayang, Yona anakmu. Hari ini ulang tahunmu, tentu dia harus datang. Ayah. Diamlah. Siapa ayahmu? Jangan ngaku-ngaku keluarga. Oh itu, lihat itu. Anak Pak Damian yang paling kecil. Sudah jadi dokter nasional pula. Papa, Sarah, kau sudah sadar? Bagaimana sekarang? Papa, Sarah tidak apa. Aku sudah sembuh ya. Aku bisa pakai gaun cantik kayak yang lain kan? Iya, kau sudah membaik. Kalau sudah boleh pulang, Papa Mama bakal ajak kau ke taman air. Mana Mama? Mama sedang ke rumah kakek. Papa, cepat susul Mama. Kakek tidak suka sama Mama. Waktu itu Mama ke rumah nenek buat pinjam uang, tapi kakek usir Mama. Mama tidak ngomong apa-apa, tapi aku tahu. Sarah istirahat dulu. Nanti Papa kembali lagi ya. Ada apa? Tolong jaga anakku. Jangan sampai kenapa-napa. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya. Pak Presiden, kami lagi di Riau. Dokter Suci Yoga sedang mengobati anaknya. Tidak bisa ke Jakarta sekarang. Kalau begitu, aku suruh orang ke Riau untuk berikan penghargaan Dokter Suci Yoga. Pak Presiden, untuk kesuksesan di utara, Dokter Yoga berhak dapat penghormatan tertinggi. Beri hadiah yang banyak. Aku putuskan buat bangun Asosiasi Medis Nasional. Aku mengundang 99 dari seluruh Indonesia buat datang. Dan Dokter Yoga akan menjadi mentornya. Dia akan dijuluki sebagai duta perdamaian, tercatat di sejarah, dan diingat selamanya. Terima kasih Pak Presiden. Ayah, semoga diberkati dan panjang umur. Oh iya, ini pacarku, Juliet Toba, anak keluarga Toba. 1 dari 4 besar keluarga di Riau. Halo, Paman dan Bibi. Wah, halo. Adikku, sudah lama tidak bertemu. Gimana kabarmu? Selamat sudah jadi dokter nasional. Sayang, dia siapa? Kenapa panggil kau adik? Aku juga tidak tahu. Oh, dia pasti saudara miskin yang datang entah dari mana buat minta-minta kan? Dia pasti saudara miskin yang datang entah dari mana buat minta-minta kan? Beraninya kau bilang aku kayak gitu? Apa ada yang salah dengan Ezra? Bukannya kau cuma mau dibantu keluarga Juan kan? Tidak, bukan itu. Bukan itu. Terus kenapa kau tidak menghubungi keluargamu? 7 tahun kau tidak pulang. Waktu liburan atau ulang tahun. Sekarang Ezra sudah jadi dokter termuda di Indonesia. Baru kau Tiap pulang. tahun aku kasih semuanya hadiah buat liburan dan ulang tahun. Hadiah? Aku tidak pernah lihat satupun. Tanya Ezra saja kalau tidak percaya. Ezra, aku selalu kirim uang setiap tahun kan? Kasih tahu Uang ayah. apa sih? Apa aku mengenalmu? Sayang, saudara miskinmu ini kenapa tidak asing ya? Jule, kau kan kalangan atas di Riau. Mana mungkin kau kenal orang yang lusuh seperti dia? Kau pasti salah. Adik, kenapa kau ngomong gitu? Aku kakak kandungmu. Kau siapa? Aku peringatkan ya, jangan sembarangan kalau bicara. Ayah, pasti kakek ipar pulang. Aku dengar kakek ipar sukses di Jakarta dan kenal dengan orang-orang penting ya. Bagus. Anak-anakku semuanya hebat. Selamat ayah, semoga umur ayah panjang. Kakak ipar,
Siapa kakakmu? Menjijikan. Siapa kakakmu? Menjijikan. Ibu, di hari bahagia ini kenapa kau suruh dia datang? Apa dia adik yang kau bilang sudah putus hubungan dengan ayah? Dengan pria miskin itu? Iya, betul. Lihat dia sekarang. Menyedihkan. Jelek. Menjijikan. Jadi dia anak kedua yang sudah keluar dari keluarga Juan bertahun-tahun itu? Ioana Juan dulu wanita yang paling cantik di Riau. Sekarang jadi kayak gini. Menyedihkan sekali. Sepertinya hidupnya tidak mulus, jadi dia pulang minta bantuan. Semua, ayo kita duduk di dalam. Kakak ipar, kakak. Yona, jangan dipikirkan. Ayah masih marah sekarang. Ayo masuk. Ibu. Kau ngapain anakku? Ibu, aku mohon. Tolong selamatin cucumu. Cucuku kenapa? Sarah. Hidupnya tidak lama lagi. Ibu, aku mohon. Tolong selamatin dia. Ayo berdiri. Aku tahu ayahmu punya teratai gunung salju. Tapi kau tahu posisi ibu di rumah. Hari ini pesta ulang tahun ayahmu. Kau siapin hadiah buat dia. Oke. Kau masuk dulu ya. Minta maaf sama ayahmu. Dan coba ngomong serius. Menurutku dia bukan orang yang keras hati. Ibu, aku siapin hadiah buat ayah. Kau masuk duluan. Nanti ibu siapin hadiahnya. Ibu, ini hadiah yang Yoga dan aku siapin sepenuh hati. Ayah pasti suka. Anakku, kau memang punya keinginan yang kuat. Kau masuk dulu ya. Dan coba bujuk ayahmu. Ibu kesana dulu buat daftarin hadiahmu. Sarah. Mama pasti bawa teratai gunung saljunya. Anakku, Sarah Juan kasih hadiah giok hijau Dewi Pengampunan. Daftarin itu. Sarah Juan, giok hijau Dewi Pengampunan. Ayah, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayah, wanita itu ada di sini. Biar aku usir dia. Sana, jangan berisik. Siapa yang kasih izin masuk? Bukannya tadi ku suruh pergi? Adik, aku tidak masalahin tentang uang itu. Aku harus ngomong sesuatu sama ayah. Berhenti. Memangnya aku kasih izin masuk? Aku tidak bercanda. Aku harus ketemu ayah buat selamatin nyawa. Selamatkan nyawa? Ada apa? Kau tidak bisa hidup karena menikah dengan suamimu? Yoga kakak iparmu. Jangan ngomong gitu tentang dia. Kakak ipar? Memangnya ada keluarga Juan yang datang ke pernikahanmu? Hah? Semua orang di Riau tahu kalau kau bukan lagi keluarga Juan. Lalu siapa juga pria itu? Kau... Kenapa? Kau mau apa? Aku bilang pergi, kau tidak dengar? Lepas! Cukup! Kenapa harus ribut seperti ini? Ayah, tidak ayah, dia... Ayah, aku dengar ayah suka barang antik. Aku sudah siapkan hadiah besar. Bawa kemari. Pasawan 2 gagang. Wah, pasawan 2 gagang. Pasti mahal sekali. Royal sekali Pak Damian. Menantumu itu cukup hebat. Oke. Kau pengertian. Katanya dia datang ke sini buat ulang tahun ayahnya. Tapi kenapa tidak bawa apa-apa? Aku juga siapin hadiah buat ayah. Oh, maksudmu kantong sampah di bawah itu? Maaf, aku kira itu barang kadaluarsa dari toko kelontongan. Kau... Semuanya. Ini anak sulungku Sofia Juan. Dan ini menantuku Bagus Chandra. Dia kepala Departemen Pertahanan di Jakarta. Pantas gelagatnya kelihatan keren. Ternyata orang Departemen Pertahanan. Maaf, Pak Bagus masih muda, tapi sudah jadi kepala Departemen Pertahanan, masa depannya cerah. Itu bukan apa-apa. Apapun yang ayah suka, bulan di langit pun akan kuberikan. Oh, ayah, aku juga sudah siapkan hadiah untuk ayah. Walaupun tidak semahal punya kakak ipar, tapi semoga saja ayah suka.
Ayah, ini gulungan kumpulan obat kuno aku dapat dari Asosiasi Medis Nasional. Wah. Ya, gulungan kumpulan obat kuno. Wah, aku tidak pernah menyangka bisa melihat harta karun seperti ini. Sayang sekali, cuma 10 dokter terbaik di Asosiasi Medis Nasional yang bisa pinjam semua edisinya. Dan dengan kemampuanku, aku cuma bisa pinjam edisi pertamanya. Bagus, nah. Ini sudah bagus. Ini anakku, dokter nasional termuda di Indonesia. Beruntung dia bisa ikut Asosiasi Medis Nasional yang dibuat presiden. Kalian pasti pernah dengar Dokter Suci Indonesia kan? Dan dia adalah mentor anakku. Benar, dan sayangnya mentorku itu masih di perbatasan utara dan belum pulang. Jadi dia tidak bisa datang hari ini. Itu Yoga. Ya ampun, ini lagi. Kenapa kau sebut orang itu lagi? Hah? Bukan. Ezra, nanti kau butuh bantuan kakak iparmu di Asosiasi Medis Nasional. Benar. Kakak ipar, mohon bantuannya di Jakarta nanti ya, Kak. Bukan dia maksudku. Maksudku itu... Bukan bagus. Lalu maksudmu suamimu? Sudahlah, aku tidak mau berhubungan dengan pecundang ini. Ezra, memang suaminya siapa? Kenapa bisa berhubungan sama Asosiasi Medis Nasional? Sudahlah, tidak usah didengarkan. Suaminya itu cuma orang dari kalangan bawah saja. Orang yang tidak perlu dihormati. Cukup Ezra, Yoga itu kakak iparmu. Kenapa ngomongin dia kayak gitu? Apa? Memang Ezra salah ngomong? Suamimu memang bukan siapa-siapa. Kenapa kita tidak boleh ngomong gitu? Aku kasih tahu ya, hari ini ulang tahun ayah. Semua orang hebat di Riau datang buat rayain, termasuk kakak iparmu dan Ezra yang biasanya sibuk tetap sempatin datang ke sini. Mana suamimu? Apa dia terlalu malu buat datang? Yohana, suamimu kerja di mana? Kalau tidak ada pekerjaan, aku bisa berikan dia pekerjaan. Misalnya saja jaga gerbang. Sayang, kau terlalu baik. Suaminya cuma cocok jadi penjaga pintu. Lagian dia cuma sampah kelas bawah. Kalian, Yoga tidak kaya yang kalian sebutin. Ayah, Yoga tidak bisa kesini karena dia lagi di rumah sakit. Obatin Sarah yang kena racun dingin. Apa katamu? Mengobati racun dingin? Maksudnya racun dingin dari 10 penyakit yang paling susah diobati? Iya, benar. Sudah cukup. Kau mengaku-ngaku terus. Apa tidak malu? Aku yang malu. Aku tidak peduli kau mau apa di sini. Kalau tidak mau diam, lebih baik kau di situ dan pergi. Ayah, aku kesini hari ini buat minta sesuatu sama ayah. Lihat, aku tahu dia pulang karena ada maunya. Bukan cuma tidak bawa hadiah buat ulang tahun ayah, bahkan mau minta sesuatu. Ayah benar-benar kecewa. Sayang, ini ulang tahunmu, jangan marah. Kata siapa anakku tidak bawa hadiah, itu sudah didaftarin. Lihat saja di akhir pesta, kau pasti suka. Apa maksudnya? Dia benar siapkan hadiah? Pastinya. Oke, karena dia sudah siapin hadiah, ayo kasih lihat semua orang. Bawa hadiahnya ke sini. Tunggu. Kenapa? Dia bawa hadiah, tapi tidak bisa dikasih lihat. Ibu, jangan khawatir, hadiah ini sudah disiapin sama Yoga. Ayah pasti suka. Wah, aku tidak sangka dia bisa memberikan giok hijau Dewi Pengampunan. Wow, giok hijau Dewi Pengampunan ini bukan barang biasa. Aku tidak nyangka ketiga anak Pak Damian hebat-hebat. Ayah, sebenarnya ini bukan... Yohana, kau pengertian. Giok hijau Dewi Pengampunan apa? Biar kulihat. Seingatku kita memberikan giok hijau Dewi Pengampunan tahun lalu. Oh, aku ngerti. Yohana, kau benar-benar tidak ada baiknya ya. Semua, giok hijau Dewi Pengampunan ini hadiah dari suamiku buat ayah. Kenapa bisa tiba-tiba jadi hadiah dari Yohana? Jujur, jelaskan semuanya. Jadi apa ini? Mungkin ini cuma kebetulan kan? Yohana, ini yang kau bawa kan? Bilang, kau ini beli atau curi? Aku penasaran bagaimana kau dengan suamimu bisa beli giok hijau Dewi Pengampunan. Ternyata kau mencuri. Ayah, hadiah ini memang bukan dari aku. Dasar kurang ajar. Kalau tidak punya uang buat beli hadiah tidak usah. Buat apa curi hadiah dan pura-pura tidak tahu? Benar-benar hina. Aku tidak pernah menyangka orang dari keluarga Juan bisa kayak gini. Tidak, bukan gitu. Giok hijau Dewi Pengampunan ini. Bukan apa? Kalau bukan dia yang curi, lalu siapa? Kalau ada yang berani,
Giok hijau Dewi Pengampunan ini kupotong tangannya. Ayah, ini salahku. Wanita paling cantik di Riau, kenapa jadi begini ya? Kau benar-benar bikin malu keluarga Juan. Oke, karena sudah mengaku, kau harus terima akibatnya. Ezra, berikan hukuman keluarga. Baik, menjaga. Jangan salahkan aku. Kalau ada yang harus disalahkan, itu karena kau tak bisa jaga tanganmu. Sayang, jangan, tolong. Dia anakmu. Sofia, tolong bujuk ayahmu. Dia adikmu kan? Ibu, kau terlalu manjain dia. Dia buat salah, Bu. Dia harus terima konsekuensinya. Hukum dia. Tidak! Ibu! Ibu ngapain? Aku ambil giok hijau Dewi Pengampunan dari rumah karena aku mau kasih itu ke Yohana buat dijadiin hadiah. Kalau mau pukul aku. Ibu, kenapa lindungi pencuri sih? Kau mengecewakan. Hidupmu tidak becus. Sekarang buat ibu curi Kalau barang. tidak sanggup beli hadiah, tidak usah datang. Malu-maluin tapi pura-pura benar. Aku sudah siapin hadiah. Ibu, percaya sama aku. Hadiah ini pasti bikin semua orang kaget. Oke, kalau hadiahmu benar-benar bisa bikin orang kaget, aku akan berlutut minta maaf. Oke. Kau ini bercanda ya? Tas pemulung mana yang kau curi, ha? Atau memang kau pemulungnya? Maksudnya tas ini isinya hadiah ulang tahun yang berharga. Kau mau bikin kami kaget pakai ini? Kalau kau mau membuat aku malu di sini, jangan salahkan kalau aku patahkan kakimu. Ayah, ini hadiah ulang tahun yang aku sama Yoga siapin. Pencuci sikat kerajaan. Kau dapat barang ini dari tempat sampah kan? Adik, ayah suka barang antik sejarah, bukan sampah gini. Ini bukan sampah. Hadiah ini sebenarnya punya Yoga. Apa? Ada yang berikan suamimu hadiah? Sudah buang saja. Oke. Ayah, pencuci sikat ini benar-benar berharga. Cuma karena kau ngomong begitu, belum tentu itu benar. Oh iya sayang, aku ingat. Kau punya alat penilai barang antik di Departemen Pertahanan kan? Karena dia keras kepala, ayo kita bikin dia diam. Ada alat seperti itu ya? Bagus. Bawa alat itu lalu periksa hadiah-hadiah kita. Lihat seberapa berharganya. Oke. Bawa kemari. Gimana adikku? Berani simpan hadiahmu buat diperiksa, ha? Tentu aku berani. Oke, sekarang periksa hadiahku dulu, gulungan kumpulan obat kuno. Periksa hadiahku dulu, gulungan kumpulan obat kuno. Gulungan kumpulan obat kuno ini salinan, bukan yang asli. Tapi ini harta karun pengobatan tradisional Cina, jadi tidak bisa sembarangan diambil Salinan orang. Ini harganya sudah 100 juta. Kalau adikku berhasil di Asosiasi Medis Nasional dan bisa jadi dokter suci Indonesia, dia pasti bisa ambil semua edisi gulungan ini. Pacarku ini memang hebat. Ezra, itu hadiah yang bagus. Ayah bangga. Terima kasih ayah. Yohana, biar kutunjukin ya, barang antik itu kayak gimana. Ini sungguh barang antik dari Istana Kekaisaran. Pak Bagus masih muda dan hebat. Pas antik ini bahkan untuk kelas museum. Bagus. Aku sangat senang. Ayah, ini bukan apa-apa. Kalau ayah suka, aku bawakan lagi lain kali. Aduh. Jadi gimana? Kau ngaku kalah sekarang? Jangan jadi orang yang tidak tahu diri. Kalau gitu, ayo kita lihat. Kira-kira berapa harga hadiah dari Yohana? Aku ragu alat kakak ipar bisa terdeteksi hadiahnya. Kita lihat saja ya hasilnya. Masih berani pamer. Mungkin ini tidak bisa dideteksi. Bukannya itu cuma sampah. Tunggu, lihat itu. Apa layarnya rusak? Tunggu, lihat itu. Apa layarnya rusak? Ada apa ini?
Mesinnya meledak. Apa mungkin karena pencuci sikat itu terlalu mahal? Itu melebihi batasnya. Pasti mesinnya yang rusak. Iya, alatnya pasti rusak. Alat itu baru saja dibuat kan? Belum lama. Iya. Iya, semua itu salahmu. Sampai yang kau bawa ini bikin rugi besar tahu. Jangan. Dasar hina. Ioana, kau kemarin mau merusak pesta ulang tahunku. Tidak gitu. Ayah, ini hadiah dari Jenderal Cipto buat Yoga. Ini bukan barang palsu. Itu hadiah kerajaan. Brengsek. Siapa yang menyuruhmu bawa-bawa jenderal? Bercanda. Suamiku kepala Departemen Pertahanan. Dia bahkan tidak bisa ketemu Jenderal Cipto. Mana bisa suamimu dapat hadiah dari dia? Ayah, dia memasukkan hadiah ulang tahun bukan masalah besar. Tapi bawa-bawa jenderal Cipto bisa bawa masalah besar bagi keluarga Juan. Benar juga. Penjaga, pukul dia. Beraninya kau bawa jenderal Cipto, aku hancurkan gigi-gigimu. Siapa kau yang berani masuk? Ayah, aku tidak bohong sama kau. Diamlah. Jangan panggil aku ayah. Mulai hari ini, kau tidak punya hubungan dengan keluarga Juan. Berhenti. Berhenti. Kalian berani sekali. Aku kira siapa? Ternyata kakak iparku. Ioana, kau tidak apa-apa. Yoga, maafin aku. Aku tidak dapat teratai itu dan pencuci sikatnya juga hancur. Tidak apa-apa. Yang penting kau baik-baik saja. Pecundang, kau tepat waktu. Wanitamu sengaja ganggu pesta ulang tahun ayahku. Kau tahu kejahatan apa yang kau lakuin? Kejahatan? Kau pikir siapa kau? Berani seenaknya menuduhku. Kelihatannya dokter nasional termuda di Indonesia berhak menuduhmu. Dokter nasional? Tidak layak. Kau? Bagaimana kalau aku kepala Departemen Pertahanan? Apa aku layak? Departemen Pertahanan masih tidak layak. Brengsek. Apa semua orang tidak layak di matamu? Dasar orang-orang bodoh. Ioana, anakmu ini kenapa diperlakukan begini? Apa kau manusia? Siapapun yang menindas atau mengganggu Ioana hari ini akan terima konsekuensi. Satu persatu. Sombong sekali. Sombong sekali. Aku ingat sekarang, mereka cari masalah sama keluarga terkenal di Riau, anak keluarga Logan. Kalau maksudmu Clara Logan, aku minta maaf. Aku bukan cari masalah dengan keluarga Logan, tapi aku menghancurkan mereka. Apa kau sudah dengar kalau keluarga Logan hancur? Apa? Keluarga Logan semudah itu dihancurkan? Siapa yang punya kekuasaan begitu besar? Setauku, dia orang tingkat tinggi dari Jakarta yang baru datang ditemani jenderal. Baru sampai di Riau, mereka langsung menghancurkan keluarga Logan. Itu apa menurutmu kita semua akan kena masalah juga? Kalian berdua, kenapa tidak siapkan hadiah mewah dan menemaniku ketemu orang penting ini? Dulu, kau menunggu lama di Juanda, tapi tidak pernah ketemu. Hah? Kita cari di mana? Sejujurnya, aku sudah menemukannya. Orang ini menantu dari Damian. Dan sekarang Damian mengadakan acara perayaan ulang tahun. Kalau kita datang bersama, kita akan bertemu dia. Iya, cepat. Apa? Kau menghancurkan 4 keluarga Riau keluarga Logan? Iya, mereka. Mereka tidak cuma menghentikan mobil anak keluarga Logan, tapi wanita ini juga memukulnya. Pantas saja kau nampak familiar. Clara sudah bikin pengumuman di grup untuk blacklist kau. Keluarga Logan sudah memerintahkan siapapun yang berhubungan dengan mereka akan dapat balasan. Jangan sebut Clara. Tanya Hugo, kepala keluarga Logan. Apa dia berani menghadapku? Memangnya kau ini siapa? Kau tidak tahu sekuat apa keluarga Logan di Riau. Keluarga Juan saja tidak bisa masuk 4 keluarga. Kau kerja bagus. Ayah, keluarga Juan sudah lama menderita di Riau, bisnis kita tidak bagus. Bagaimana kalau kita lumpuhkan mereka, lalu kirim ke keluarga Logan untuk mengembalikan kerugian kita? Melumpuhkan. Siapa di sini yang berhak lakukan itu? Lucu sekali, keluarga Juan, keluarga kelas 1 tepat di bawah 4 keluarga. Dan aku anak tertua dokter tersohor di Indonesia. Kau itu cuma kotoran kelas bawah, beraninya bicara begitu di depanku. Dokter termuda, apa kau tahu kalau kau bukan adik Ioana, kau tidak akan bisa masuk kategori dokter terkenal. Kalian semua dengar, dia sudah berani merendahkanku.
Hei pecundang, kau tidak mencoba bilang kalau kau menolongku masuk asosiasi medis nasional, iya kan? Benar. Ezra, kau masih amatiran. Kakak iparmu menggunakan koneksinya agar kau bisa masuk. Tanpa itu, kau tidak akan bisa masuk. Diamlah. Asal kau tahu, aku masuk asosiasi medis nasional itu karena talentaku. Dan dengan reputasi ayah di asosiasi. Kehormatan apa yang dimiliki orang berusia 60 tahun yang tidak bisa masuk asosiasi? Beraninya kau. Ioana, apa ini suami pilihanmu? Yohana, ajak Yoga bicara. Minta dia minta maaf ke ayah. Tapi Yoga benar kok. Kenapa dia harus minta maaf? Baiklah, kalau begitu. Jangan salahkan aku kalau kelewatan. Kalau kau tidak kelewatan, Yohana tidak akan semenderita ini. Cepat, patahkan kakinya. Kirim ke keluarga Logan. Orang tidak berguna ini tidak pantas berada dekat denganku. Astaga, Yohana. Lihat, ini suami pilihanmu. Kalian berdua cari masalah di acara ulang tahun ayah. Apa yang kalian mau? Kata orang, kakak itu ibu kedua. Aku akan kasih kalian pelajaran. Ini. Berani memukulku. Bukannya memang harus. Sebagai kakak tertua, kau gagal dalam semua tanggung jawab atas adik dan adik iparmu dan malah bertindak kejam. Aku menyesal tidak memukulmu dari dulu. Sayang, lihat dia. Dia berani memukulku. Tolong aku. Jangan khawatir, Kak. Aku sudah menghubungi kepala penjaga 4 keluarga. Sebentar lagi mereka akan mati. Kalian dari keluarga terhormat, benar-benar menjijikan. Tidak bisa bedakan benar dan salah. Sayang, kau dengar itu? Dia orangnya tidak punya power dan kekuasaan. Berani bilang begitu. Baiklah, jangan buang waktu dengan mereka. Meskipun kita punya konflik dengan keluarga Logan, apa hubungannya dengan keluarga Tobah? 4 keluarga bersatu di depan musuh. Kalau anjing liar bisa menggonggong tanpa dapat konsekuensi, lalu di mana kehormatan kita? Baiklah, aku mau lihat apa yang bisa dilakukan 4 keluarga padaku. Aku harap waktu kepala penjaga 4 keluarga datang, kau masih bisa tertawa. Dan untukmu, Clara bilang dia akan menjualmu ke rumah bordir dan membuatmu dipakai ratusan pria. Kau tidak apa-apa? Kepala penjaga 4 keluarga datang. Aku akan pastikan kau menderita. Kami kepala 3 keluarga di Riau. Senang bisa berjumpa dengan orang penting di Jakarta. Ayah, kenapa kau bersujud? Diam! Kau tahu siapa dia? Dia orang penting dari Jakarta. Dengan satu kata saja, dia bisa menghancurkan keluarga Logan. Apa? Dengan satu kata dia bisa menghancurkan keluarga Logan? Apa benar kau orang itu? Tidak mungkin. Dia itu tidak lebih dari pecundang. Mana mungkin dia jadi... Kau kira ayahku berbohong? Ini... Halo? Apa? Aset keluarga Logan telah disita. Dan keluarga Siregar telah dikirim ke wilayah utara. Dan aku baru saja... Baru saja kenapa? Ayah, aku sudah menghancurkan keluarga Tobah. Kau? Bos besar, anakku masih muda, dia tidak paham urusan. Aku mohon, ampuni, tolong maafkan kami. Kami keluarga Tobah, siap menyerahkan setengah aset kami. Apa yang terjadi sih? Ini, ayah, pikirkan sesuatu. Brengsek kau. Ini semua karena kau merendahkan kakak iparmu. Apa? Menantuku, anakku sayang, aku tidak tahu identitas aslimu. Pantas saja pada Mian terkenal di Riau. Kemampuan berganti mukamu benar-benar membuatku malu. Pada Mian, aku ini mertuamu. Jangan terlalu kaku. Dan kau, menantu kita punya identitas penting, kenapa kau tidak bilang? Oh ya, menantuku, apa yang mau kau bawa untuk dibawa pulang? Katakan saja, kalau aku punya, akan kuberikan. Ayah, dia kena racun flu dan butuh teratai gunung surga untuk menyembuhkannya. Cuma teratai gunung surga. Ezra, cepat pulang dan ambil untuk kakek iparmu. Ayah, aku... Cepat. Iya. Tunggu, dia tiba-tiba jadi bos besar dari Jakarta. Kenapa menurutku itu mustahil? 3 kepala. Kau boleh tanya apa bos besar yang kau cari namanya Yoga? Yoga, kami tidak tahu identitas bos besar ini. Iya. Kami cuma tahu kalau dia dari Jakarta dan menantu Pak Damian juga punya koneksi dengan tentara utara. Jadi, apa ada salah paham di sini? Ayah, ada salah paham. Bos besar yang dimaksud para ketua dari 3 keluarga bukan dia. Terus apa kau orangnya? Tentu saja bukan. Tapi suamiku lahir dari keluarga Chandra di Jakarta. Dia jadi ketua Departemen Pertahanan di usia muda. Dan Departemen Pertahanan punya koneksi yang dekat dengan tentara. Jadi bos besar dari 3 keluarga yang dimaksud itu suamiku. Departemen Pertahanan? Kedengarannya itu masuk akal.
Tapi kalau boleh tanya bagaimana hubungan Pak Bagus dengan Jenderal Cipto dari Tentara Utara? Bagaimana mungkin aku kenal Jenderal? Departemen Pertahanan memang terdengar meyakinkan, tapi dia setara satpam penjaga pintu di Jakarta. Sayang, bukannya kau pernah minum dengan Jenderal Cipto beberapa hari yang lalu? Benar kan? Katakan semuanya. Iya, kami minum-minum kemarin. Kau bilang kau minum dengan Cipto kemarin. Kenapa? Tidak percaya ya? Kan cuma orang rendahan dan tidak tahu apa-apa. Asal kau tahu, suamiku bisa minum dengan siapapun di Jakarta. Tidak kusangka Pak Bagus ternyata sudah sangat mapan dan punya hubungan baik dengan Jenderal Cipto. Kepala dari 3 keluarga orang ini menggunakan nama bos besar untuk pamer dan menipu orang. Jadi ini jenis kejahatan apa ya? Oh, aku tahu. Bagaimana mungkin kau putar balikan fakta seperti itu? Bahkan ingin mengambil teratai gunung saljuku asal kau tahu. Meskipun aku kasih makan ke anjing, tidak akan aku berikan. Ayah, ini menantumu yang butuh teratai itu. Menantu apanya? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kau bisa mengenalkan bajingan sepertinya. Beraninya kau. Kepala 3 negara, aku serahkan dia pada kalian. Mau kalian bunuh atau siksa, terserah kalian. Hei, apa kau pikir Departemen Pertahanan bisa menghapus keluarga Logan begitu saja? Pak Adi, sejak kapan kau jadi was-was begini? Kalau kau takut, minggir saja. Para elit kota Riau itu tidak bisa kau injak-injak. Kalau begitu, kau dengar ya. Kalau kau tidak punya kuasa, lebih baik kau sembunyi saja dalam bayanganmu. Dan jangan berani membuka diri seperti ini. Hari ini, aku menggunakan kekuatan Departemen Pertahanan supaya kau hancur. Pengawal! Kau lihat orang-orang ini, mereka semua anggota Tentara Utara. Mereka bisa mengalahkan musuh 10 kali lipat. Aku kasih kau saran. Hari ini, berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin saja, aku akan mengampunimu. Jadi orang-orangmu dari Tentara Utara ya. Kalau begitu aku kasih saran, kau tanya Cipto langsung, apa dia berani bicara begini langsung padaku kalau dia di sini? Sombong sekali. Berani kau menyebut Jenderal Cipto tanpa gelarnya? Pak Bagus, apa kalau Jenderal datang nanti kau bisa wakili kami 3 kepala keluarga? Tentu saja bisa. Tunggu, apa katamu? Jenderal Cipto datang? Iya. Pak Bagus, apa kau tidak tahu? Tentu saja tahu. Mana mungkin Jenderal Cipto datang kemari? Tidak masalah lah. Lagi pula aku dari Departemen Pertahanan, jadi mungkin dia akan baik kepada aku. Sayang, Yoga ini ngomong tidak sopan soal Jenderal Cipto. Sepertinya orang-orang ini mencoba menyanjung Jenderal Cipto dan menekan dia. Kalau kau bisa menguasai keadaan dan kau bisa kembali ke Jakarta, bukan itu bagus? Yoga, kau menyinggung Jenderal Cipto beberapa kali. Hari ini, atas nama Departemen Pertahanan, aku akan mencabut hammu dan membuangmu ke perbatasan. Kau akan menemui ajalmu dan kau masih bisa ketawa. Departemen Pertahanan itu cuma penjaga di Jakarta. Sejak kapan mereka punya hak untuk bermain hukum? Mungkin untuk yang lain aku tidak punya hak hukum. Tapi siapa yang peduli kalau kau cuma udang di sungai? Jangan sebut hak hukum. Aku bisa menghancurkanmu dan tidak akan ada yang angkat suara. Pak Yoga itu satu-satunya orang di Indonesia yang punya gelar kehormatan. Semuanya sekarang ikut aku bertemu Adipati Muda. Baik. Damian, aku berikan kau kesempatan terakhir. Selama kau berikan aku teratai gunung salju, aku akan menjamin status keluarga Juan tetap di Indonesia selamanya. Dasar bajingan berani mengancam kau ya. Orang sepertimu harus jadi budak. Seperti yang kukatakan, meskipun bunga terataiku jadi makanan anjing, tidak akan kuberikan padamu. Kau lihat kan? Inilah yang namanya kekuasaan. Kau harus tahu tempat apa yang kau punya untuk melawan kami. Yowan, tidak aku sangka selama ini kau hidup di keluarga yang busuk. Tenang saja, aku bersumpah akan mendapatkan teratai gunung salju. Kau tidak punya kesempatan lagi. Bagus, kau tunggu apa lagi? Kenapa pasukanmu belum membunuh mereka? Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Jangan, sayang, dia anakmu. Minggir kau. Ibu. Yona, aku tidak melihat alasanmu berada di keluarga Juan lagi. Sombong sekali. Pengawal, cepat bunuh dia. Jenderal datang. Jenderal datang. Kau tidak bisa kabur. Jenderal, aku minta maaf, aku tidak bisa menyambutmu. Jenderal Cipto, apa yang dilakukan anakku? Ayah, temperamen bos besar memang sulit dipahami. Mungkin sebaiknya Bagus saja yang mengurus ini. Iya, Paman. Jenderal ada di puncak kekuasaan. Membuat dia datang ke acara ini sudah sebuah kehormatan. Bagus, cepat. Bukannya kau bilang punya hubungan dengan Jenderal? Jenderal, aku kepala Departemen Pertahanan. Namaku Bagus. Sebuah kehormatan bertemu dengan Anda. Departemen Pertahanan. Apa itu? Kau tidak tahu? Mereka bertanggung jawab sebagai satpam di Jakarta.
Penjaga gerbang. Bukannya mereka bilang Bagus dan Jenderal itu teman lama. Kenapa dia tidak tahu Departemen Pertahanan itu apa? Benar, Departemen Pertahanan itu cuma penjaga gerbang. Kenapa juga Jenderal harus tahu? Kalau bukan karena Bagus, apa mungkin Jenderal mau datang kemari? Apa Jenderal Cipto kemari bukan untuk? Kau pikir kau itu siapa? Aku tahu sekarang, Jenderal kemari untuk menghukumnya. Jenderal dari Tentara Utara Cipto diutus Presiden menganugerahkan gelar bangsawan ke Dokter Suci Indonesia Yoga. Apa kata Jenderal barusan? Gelar bangsawan? Astaga, dia bilang Dokter Suci Indonesia. Di Indonesia? Tidak mungkin, dia itu cuma pecundang. Dia Dokter Suci di Indonesia. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Patua, kau kira aku sedang bercanda? Dan apa kau mengira gelar jenderalku ini palsu? Pencapaian Jenderal Cipto sudah terkenal di antero Indonesia. Padamian, hati-hati dengan ucapanmu. Jangan buat masalah untuk keluarga Juan. Maaf, ini salah. Aku katakan sekali lagi, Pak Yoga ini adalah dokter suci di Indonesia. Kemenangan di Perang Utara itu berkat dari Pak Yoga. Aku harap kalian paham, kalau kita kalah dalam Perang Utara, kalian semua sudah mati dibawa oleh musuh. Pak Yoga yang menyelamatkan kalian. Dengan perintah kerajaan, dengarkan maklumat ini. Atas perintah Presiden, Dokter Suci di Indonesia Yoga sudah berjasa sebagai peran penting di Perang Utara, membantu negara dalam kritis, mencegah runtuhnya negara. Pencapaiannya luar biasa, disematkan gelar Duta Perdamaian. Gelar ini harus diwariskan pada keturunannya selamanya. Sebagai penghormatan atas pencapaiannya, Asosiasi Medis Nasional mengundang para dokter dari luar negeri untuk riset bersama Yoga sebagai mentor perwakilan negara. Terima kasih, Pak Presiden. Kalian semua yang meremehkan Duta Perdamaian kelas pertama di Indonesia, Kakak ipar, ternyata kau dokter suci. Kenapa kau tidak bilang? Kita ini keluarga, kenapa kau buat rumit, benar kan? Yona, kau? Yoga, aku saja yang urus masalah keluargaku. Benar, ini urusan keluarga. Kakak ipar, kau istirahat saja. Kedepannya tidak akan ada yang menggangguku di asosiasi. Kakak. Sebagai dokter, kau mempermalukan keluargamu sendiri dengan kejam. Menurutmu, aku akan mempercayai pengabdianmu pada pasien. Menurutku, kau harus dikeluarkan dari Asosiasi Medis Nasional. Tidak mungkin, Kak. Aku anggota termuda di asosiasi. Kau cuma bahan tertawaan. Mulai sekarang, kau dikeluarkan karena kau tidak pantas mendapatkan. Tidak. Ayah, bantu aku memohon ke kakak ipar. Aku tidak boleh kehilangan gelarku. Jule. Panggil namaku yang benar. Kita tidak dekat. Jule, bukannya kau bilang mau menikahiku? Siapa bilang? Lucu sekali. Alasanku bersamamu itu gelar dari Asosiasi Medis Nasional. Karena sudah tidak ada, aku siapa? Pak Yoga, aku tidak tahu siapa kau. Bukannya kau bilang mau membela Clara dan membuktikannya di depan keluarga bergengsi di Riau. Keluarga bergengsi di Riau memang kuat, tapi mereka buat kota ini hancur. Keluarga Toba dan keluarga Dirga harus dihapuskan. Astaga, kata-kata saja bisa menentukan nasib keluarga bergengsi. Gimana lagi? Kau tahu posisi Duta Perdamaian? Adipati muda, sudah selama 30 tahun semenjak seseorang dikasih anugerah di Indonesia. Jule, apa yang kau lakukan? Membawa petaka ke keluarga Toba. Tuhan, maafkan kami. Aku tidak tahu identitasmu. Kalau tahu, aku tidak mungkin berani setuju dengan mereka. Dan juga Yahya yang menipuku. Bajingan. Fahmi, kau tidak tahu malu kalau aku bukan dokter suci dan Jenderal Cipto tidak datang. Istriku dan aku sudah ditindas oleh kalian. Aku mau dua keluarga ini menghilang dari Riau dalam 1 hari. Tenang saja Pak Yoga. Berhenti bersandiwara meskipun kau dokter suci. Terus kenapa? Jangan lupa, Riau bergantung pada 4 keluarga. Sekarang keluarga Logan sudah hancur. Kau berencana menghancurkan kami juga? Kau mau mematikan ekonomi dari seluruh Riau? Benar. Kalau kau mau menghapus 2 keluarga, konsekuensinya ribuan orang di Riau akan jadi pengangguran. Kau mengancamku? Bukan ancaman, cuma fakta lapangan. Tuan Dokter Suci, kau barusan menjadi penyelamat Indonesia. Kau mau buat warga negara kota Riau sengsara. Kami keluarga terhormat. Bisa seperti ini di Riau karena fondasi kami. Apa yang kau punya? Sampai mau melawan kami. Pak Yoga, apa yang dikatakan mereka benar. Kalau mereka dihapuskan, aku khawatir ekonomi kota Riau akan runtuh. Adi, keluarga Damar selama ini menjadi fondasi dasar di kota Riau. Kau orang yang pandai. Tidak seharusnya begini. Apa kau tidak mau keluarga Damar menjadi keluarga paling jaya di Riau? Yang aku maksud, satu-satunya keluarga.
Menantuku. Oh bukan, menantu kesayanganku. Kenapa minta begitu ke orang lain? Kita ini keluarga. Keluarga Juan bisa membantumu. Diamlah Pak Tua. Kau ingat bagaimana kau memperlakukan Dokter Suci? Sialan Padi, kau mungkin tidak tahu kalau Yoga ini adalah menantuku dan Yohana ini putriku. Kau, Yoga, aku cuma orang tua yang agak bingung karena umur. Ada yang memengaruhiku, tapi kau tidak seharusnya menyalahkanku. Kau tidak meminta aku mertuamu untuk berlutut padamu kan? Baiklah, kalau gitu kau berlututlah, Yoga. Jangan biarkan mereka memengaruhimu. Perilaku mereka membuatku jijik. Itu bagus. Adi, apa kau mau menjadi satu-satunya keluarga di Riau? Adi dari Riau bersedia mengabdi pada Dokter Suci. Ekonomi dari Riau tidak akan runtuh. Malah, kalau ekonomi bersatu, akan membawa banyak kesempatan untuk semua kalangan. Sekarang katakan, apa kau pikir aku pendosa di Riau? Oh, tidak. Oh, Tuan Dokter Suci, tolong ampuni aku Dokter Suci. Aku bersedia jadi anjingmu. Usir mereka semua. Tuan Dokter Suci, maafkan aku. Kau maafkan ambil alih industri mereka. Baik, terima kasih Tuan Dokter Suci. Tuan Dokter Suci. Anjing gagal mengenali teman dan musuh. Ini saatnya mengubah kepala dari Departemen Pertahanan. Bagus, bawa barangmu dan tinggalkan Departemen Pertahanan. Tulis surat pengunduranmu dan akan aku setujui. Yoga, kau Dokter Suci terus kenapa? Kau Kepala Asosiasi Medis Nasional terus kenapa? Tanganmu tidak bisa mencapai Departemen Pertahanan. Aku Ketua Departemen Pertahanan ditunjuk langsung oleh Presiden. Mana mungkin orang sepertimu cuma dokter nasional bisa mengusirku senakmu? Katakan padanya. Aku memang mampu. Jenderal. Adipati muda itu duta perdamaian. Punya tanggung jawab menjaga negara. Punya posisi tinggi. Di bawah langsung presiden dan di atas semua orang. Katakan, apa dia bisa mengusirmu? Bawa dia. Hari ini aku mendengar banyak anjing menggonggong. Tidak. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan menghantuimu ketika aku mati. Lepaskan aku. Selanjutnya, tersisa keluarga Juan. Apapun yang terjadi, aku tidak berniat menempatkan keluarga Juan dalam bahaya. Tapi kalian memang cari mati dan aku tidak punya pilihan. Mempermalukan Dokter Suci. Kalian berani sekali dan kau bahkan membuang maklumat presiden. Kau harus dihukum dengan apa? Maklumat dari presiden? Ini... Kau mempermalukan presiden dan mentor nasional. Kau pikir eksekusi keluargamu saja cukup? Ibu. Anakku, maafkan aku. Aku mengabaikanmu selama ini. Aku tidak pantas jadi ibumu. Jenderal, sebagai perempuan, aku tidak paham hukum. Tapi aku tahu kalau kita salah, kita harus dihukum. Kami tidak akan menghindar. Yoga, jaga Yohana dan Sarah. Karena kau kasih aku teratai gunung salju, kita impas. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan. Ini jaga baik-baik anakmu. Aku akan jelaskan semuanya ke Yoga dan Jenderal. Tidak ada yang bisa melindungi keluarga Juan. Kau harus selalu hati-hati. Kau, anakku, aku tahu ini terlambat untuk katakan sesuatu. Aku juga tahu kau tidak akan memaafkanku. Tapi ayah mana di dunia ini yang tidak cinta anaknya? Kau lebih hebat daripada kebanyakan orang dari kecil. Dulu, aku mencegah kalian bersama karena aku mau kau punya kehidupan layak. Kau mungkin membenciku, tapi aku tidak punya penyesalan. 7 tahun lalu, sebelum Yoga jadi Dokter Suci, aku sudah tahu dia punya sesuatu yang lebih baik darimu. Apa? Dia akan jadi suami yang baik. Sekarang, dia juga ayah yang baik. Bagaimana Yona? Ayahmu tidak menyusahkanmu kan? Yoga, maafkan aku telah membuatmu sengsara. Bukan apa-apa. Lagi pula ibumu masih harus hidup di sana. Mertuaku selalu baik pada kita. Yoga, ini teratainya. Sekarang Sarah bisa selamat. Bagus. Ayo kita ke rumah sakit. Yoga. Yohana penyakit liver akut. Terus cari liver yang cocok untuknya atau dia akan kritis.
Aku mohon, tenanglah. Dengan adanya kami akan temukan pendonor. Benar, kami Tentara Utara punya banyak pasukan berani. Pasti akan teratasi. Bagaimana? Apakah ada hasil? Apa ada liver yang cocok dengannya? Liver Nona Ioana itu spesial. Kami sudah cek beberapa pendonor. Belum ada yang cocok dan juga liver kalian juga tidak cocok. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan temui presiden, minta bantuan donasi liver dari seluruh negeri, tidak, dari seluruh dunia. Penyakit Nona Ioana tiba-tiba kambuh, aku rasa Dokter Suci harusnya tahu. Kondisinya lebih dari siapapun. Ioana, waktunya tidak lama. Kami datang juga. Dokter, aku mau mencocokkan liverku untuk anak. Bagus. Yoga, Ioana bilang kau suami yang baik. Tapi aku juga mau bilang, dia juga punya ayah yang baik. Yoga, jangan khawatir. Kau dan Ioana ditakdirkan bersama. Semuanya akan baik-baik saja. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Kami sudah temukan pendonor yang cocok. Siapa? Siapa orangnya? Dia. Kalau kau gagap begitu aku pukul kau. Dia anak Dokter Suci. Berikan Yoga waktu. Sarah, Papa akan merawatmu. Mulai sekarang, kau bisa hidup seperti anak lain. Pergi ke taman atau ke taman air. Kau tidak perlu pakai pakaian tebal dan selimut lagi. Papa, bawakan aku pisau. Pisaunya buat apa? Papa, kalau aku mati Mama bisa selamat. Sarah, Papa, selama ini aku sudah dirawat sama Mama dan Papa. Aku tidak akan menyesal. Tapi Mama punya penyesalan. Mama mau sama Papa selamanya. Kedepannya kau bisa punya anak lagi. Aku rasa mau kakak atau adik, mereka akan lebih sehat dari Sarah. Mereka akan menjaga Papa dan Mama. Papa, aku mau menyelamatkan Mama. jangan berpikir seperti itu, Sarah. Papa janji, tidak akan ada yang mati. Yoga, kabari rumah sakit dan siapkan operasi. Mama cepat, Mama kejar aku. Sarah, jangan lari-lari. Papa masih menunggu kita. Oke, aku masih punya banyak hal yang mau dikatakan ke Papa. Papa, Hei, bukannya aku bilang untuk beristirahat sebentar? Dokter Suci telah menjadi dewa. Dia mau menyelamatkan orang terkasih dengan tangan Raja Neraka. Papa, kau lambat deh. Mama dan aku sudah menunggu lama tahu. Yoga,